Sini mas. Assalamualaikum. Sungguh ngeri sekali kamu ya. Ya teman-teman, ini tadi saya dalam perjalanan ya, tiba-tiba saya merasa menginjak orang gitu, tapi ini bukan orang ya. Ini adalah makhluk yang cukup mengerikan. Kenapa? Enggak. Kamu itu pastinya sering melakukan hal ini. Cara jalan kamu gimana? Merangkap. Jadi kaki kamu nggak berfungsi. Terus sebenarnya saya tahu kamu itu mengejar mobil saya, ya kan? Terus kamu menghadang di depan dan kamu menabrakkan diri kamu. Oh, jadi teman-teman, ini ada seorang wanita. Dia itu meninggal karena tertabrak mobil. Nauzubillah min dzalik. Dan dia jadi hantu gentayangan di setiap jalan. Enggak hanya di jalan ini, di setiap jalan yang dia sukai. Jadi dia akan terus berkeliling. Kok kamu kayak nggak tenang, nggak bisa bebas? Kenapa? Nggak mau, saya nggak mau membantu kamu. Ini tadi terlindas di tengah-tengah ya teman-teman ya, terus dia keluar sendiri ya seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Apa sebenarnya yang terjadi? Tentunya kamu mengejar saya. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Oh, seperti itu. Nggak bisa kembali lagi. Iya, saya tahu kamu itu bisa menggali makam kamu sendiri. Tapi kamu nggak akan pernah bisa kembali seperti manusia biasa. Oh, astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, tadi dia bercerita sedikit tentang kehidupannya di masa lalu ya, dan dia merasa ingin kembali karena dia itu punya anak ya. Anaknya itu selalu dalam bahaya. Ya namanya orang tua ya, ibu ya, pasti seperti ini ya. Jadi anak kamu cewek dan kamu selalu ingin kembali hidup dan mencari orang yang bisa melihat kamu untuk membantu kamu. Tapi nggak bisa, ini sudah hukum alam. Hah? Gini aja, kamu kasih tahu alamat kamu di mana, nanti biar saya yang akan, nggak maunya kamu yang membantu. Ya terserah kamu bisa nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi dia minta, karena saya bisa melihat dia ingin merasuki tubuh saya ya, dan agar dia bisa merawat anaknya gitu teman-teman. Jadi dia bisa merasuki orang lain yang bisa melihat dia. Bahaya ini. Udah, kamu pergi aja ke alam barzah yang tenang. Nggak bisa, ditolak.
Emang salah kamu apa sih? Astagfirullahaladzim. Laknat kamu ya. Pantas saja kamu mendapatkan hal seperti ini. Kamu itu wanita durhaka. Saya pun gak akan memberikan ampun kepada kamu jika saya sebagai suami kamu. Durhaka sekali kamu. Hanya memikirkan uang begitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini teman-teman, ternyata dia itu meninggalnya karena kutukan ataupun azab gitu teman-teman. Ini karena durhakanya dia sebagai istri terhadap suami, ya. Meskipun suami sedang dalam kondisi kekurangan, janganlah para istri mengganggu ibadah suami, ya. Ini karena suaminya itu rajin beribadah, ya. Setelah pulang kerja habis maghrib, dia ke masjid dan beribadah, ya. Setelah dari masjid pulang jam 9, ya, ke rumah, terus jam 4 subuh, ya. Itu sebelum jam 4 subuh, malah jam 3 dia udah bangun, ya. Entah melakukan sholat ataupun apa, dia tahu dan sering membaca kitab suci Al-Quran. Dan dia sebagai istrinya bukannya mendukung, ya, suami yang baik seperti itu, malah dia marah. Karena apa? Istrinya bilang, kamu itu bangun pagi-pagi, harusnya kamu itu cari uang lebih awal, lembur, agar keuangannya itu membaik. Dia selalu berucap seperti itu. Nauzubillahimindzalik. Ini termasuk azab buat dia. Lembur gitu, ya. Agar berangkat pagi, kerjanya lebih awal, lembur, agar hasilnya itu lebih banyak. Dan dia nggak suka ketika suaminya, ya, pulang jam 9 malam. Katanya lebih baik kamu itu kerja di kantor lembur, pulang jam 9 malam nggak apa-apa, uangnya nambah kayak gitu, daripada kamu ke masjid nggak nambah uang kayak gitu, tapi malah buang uang gitu teman-teman. Bukannya di masjid nggak ngeluarin uang. Astaga. Oh iya teman-teman, karena di masjid itu ada banyak kegiatan, ya, seperti acara, ya, kayak yasinan atau apa, itu kan sering bergilir. Nah, itu maksud dia itu mengeluarkan uang itu, ya, ketika mendapat giliran di rumah dia itu kehilangan, ya, uang yang lumayan banyak untuk menjamu sahabat-sahabatnya suaminya gitu. Kamu itu harusnya bersyukur punya suami yang soleh seperti itu. Masalah rezeki ini memang sudah mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kamu, ya. Karena ujian dari Allah itu bermacam-macam. Pertama, ada yang dari hartanya berlimpah, ya, diuji harta berlimpah supaya pertama dia itu lalai dengan ibadahnya. Ada juga yang diuji dengan yang sakit. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan, ya, supaya mereka itu bisa bekerja terus-menerus, ya, hingga melalaikan sholatnya. Ujian masing-masing itu berbeda dan harusnya kamu bersyukur, malah kamu melarang. Hal yang paling keji kamu lakukan apa? Astagfirullahalazim. 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 Hal yang paling keji dia lakukan apa teman-teman? Nauzubillahimindzalik. Dia menyobek-nyobek kitab suci Al-Quran, ya, dan membuangnya ke tong sampah. Nauzubillahimindzalik. Ini sudah kejam ini. Ini saya pun harus menghindar dari dia. Ini menjijikan ini, wanita seperti ini. Astagfirullah. Kok kamu bisa matinya tertabrak? Ini pasti ada sebabnya, nggak mungkin.
Oh. Oh. Jadi ada ya, ada satu makhluk ataupun entah itu malaikat atau gimana, dia itu menyerupai anaknya, dan anaknya itu di tengah jalan dan dia lari untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya dia sendiri yang tertabrak, padahal anaknya nggak ada di situ, anaknya sedang sekolah. Mungkin ini memang takdir ataupun azab dari dia ya, dan dia nggak seketika langsung mati gitu teman-teman. Dia itu lumpuh, nggak bisa bergerak kakinya, nauzubillah min dzalik, dan dia nggak mau hidup seperti ini ya, dia nggak suka teman-teman. Akhirnya dia itu menjijikan sekali kamu. Menjijikan kamu. Astagfirullahaladzim. Itu salah kamu sendiri, dan kamu mengorbankan orang lain juga. Astagfirullahaladzim. Dia lumpuh ya teman-teman ya, dia harapannya kayak hilang, dan dia tahu di depan rumahnya itu ada sebuah truk ya, truk pengangkut ya, dan sedang parkir di situ. Dia merangkak dan duduk di bawah kolong. Dia sengaja menunggu truk itu jalan untuk melindas dirinya karena dia udah bosan dengan hidup seperti ini. Akhirnya dia terlindas. Makanya dia itu sering sekali mengejar mobil-mobil dan berada di kolong-kolong mobil ini seperti ini teman-teman. Nauzubillah min dzalik, itu sama saja dia bunuh diri. Oh seperti itu. Dan dia teman-teman mati ketika di dalam kubur ya. Dia merasa dihidupkan lagi, kayak dirinya hidup, dan dia terus menggali kuburannya sendiri, terus menerus menggali, dan hingga dia keluar seperti ini. Sebenarnya dia itu nggak menggali kuburannya sendiri teman-teman, jasadnya masih ada di dalam kubur, hanya dia dibangkitkan, dan ya ruhnya yang seperti ini gentayangan ya. Dia keluar sendiri dari dalam kubur, itu bukan jasadnya tapi ruhnya yang menggali seperti ini. Dan kalian tahu teman-teman, ruh yang orang meninggal karena bunuh diri itu tidak diterima dimanapun ya, hanya neraka jahanam yang menerimanya. Itu pun menunggu hari akhir ataupun hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat mereka lontang-lantung nggak jelas. Saya nggak mau nolong kamu, lebih kamu pergi dari sini. Pergi kamu dari sini, saya nggak akan pernah menolong kamu. Iya, lebih baik kamu pergi. Saya nggak mau. Kamu malah masuk ke dalam raga saya nggak mau. Pergi, pergi nggak? Pergi nggak? Pergi. Alhamdulillah pergi. Saya tahu kamu masih di sekitar sini. Jangan pernah kamu mengganggu orang yang lewat sini lagi. Jika kamu mengganggu orang yang lewat sini lagi, saya akan mengurung kamu. Ya. Ini teman-teman, jika di jalan ya, supaya kalian terhindar ya. Ini Mr. X juga salah. Tadi itu Mr. X itu berjalan karena tergesa-gesa sampai lupa ya, lupa. Mr. X itu nggak berdoa gitu teman-teman. Biasanya Mr. X itu selalu berdoa ketika di jalan ya, bismillahi tawakkaltu alallahi la wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu teman-teman. Itu untuk perlindungan ketika kalian berjalan sampai tujuan ya. Cuman
tadi Mister X itu buru-buru ya, habis dari pom bensin ya, seperti ini, tergesa-gesa. Jadi emang kalau tergesa-gesa itu nggak baik, kita akan diikuti oleh hal-hal buruk. Dan buat teman-teman ya, bersyukurlah kalian jika mempunyai suami yang solehah ataupun istri yang solehah ya, karena itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian celak, jangan kalian hina. Ya, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua akan selalu bersyukur ya. Apalagi ini ya, orang yang mendapatkan istri ataupun suami bajingan, itu mereka masih sabar. Kenapa kalian yang sudah diberikan kenikmatan mendapatkan istri atau suami yang soleh, kenapa nggak kalian manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu suatu mukjizat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin kita bisa ambil kesimpulan banyak dari hal ini, apalagi sampai membuang Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Mungkin sampai di sini dulu ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita lanjut lagi perjalanan.